Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Matematika Jordan. Berjumpa lagi dengan saya Jordan Fitriansa. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal TKD numerik untuk seleksi masuk BUMN dan bisa juga untuk soal-soal numerik CPNS. Jadi supaya kamu paham, saksikan video ini hingga selesai. Nomor 1, hasil dari 4 tambah 4 tambah 4 tambah titik-titik tambah 4 sama dengan A. Jika ada 4 angka sebanyak 100 banyaknya, maka nilai dari A. Oke, untuk menjawab soal ini, kita ingat lagi konsep dari perkalian, yaitu penjumlahan angka yang sama sebanyak angka yang dikalikan. Oke ya, misalkan nih, saya punya 4 kali 5, maka nih sama aja artinya penjumlahan 4 sebanyak 5 kali, ya kan? 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 ini sebanyak 5 kali. Nah, dengan konsep ini maka soal bisa dijawab. Dari soal diberitahu penjumlahan 4 ada 100 kali gitu ya. Jadi 4 tambah 4 tambah 4 tambah titik-titik tambah 4 disama dengan A. Nah, penjumlahan 4-nya ada 100 kali. Maka dengan konsep perkalian kita dapat menuliskan penjumlahan 4 sebanyak 100 kali itu adalah 4 kali 100 sama dengan A gitu ya. 4 kali 100 adalah 400 sama dengan A. Jadi jawabannya adalah 400, yaitu yang E. Oke, soal nomor 2. Diketahui 5 pangkat 2x sama dengan 5 akar 25. Nilai dari 2 buka kurung x dikurang 13. Oke. Untuk menjawab soal ini, terlebih dahulu kita cari nilai x pada persamaan yang diberikan. Persamaannya adalah 5 pangkat 2x sama dengan 5 akar 25. Ini ya. Nah, kita tuliskan 5 pangkat 2x sama dengan 5 dikali akar 25 adalah 5. Nah, 5 dikali 5 itu bisa kita gunakan konsep perkalian perpangkatan, di mana pangkatnya bisa kita jumlahkan. 5 ini kan pangkat 1 ya. Di sini juga 5 pangkat 1. Jadi 5 pangkat 1 dikali 5 pangkat 1, ya, pangkatnya dijumlahkan, kita punya 5 pangkat 2. Ini kita tuliskan 5 pangkat 2x. Nah, ini bisa kita coret 5-nya sehingga kita punya 2x sama dengan 2, ya kan? Lalu x sama dengan 2 bagi 2 sama dengan 1. Berarti kita dapat x-nya sama dengan 1. Sekarang satunya kita gantikan ke dalam persamaan 2 buka kurung x kurang 13. Nah, x-nya kita gantikan dengan 1. Jadi 2 kali 1 kurang 13. Atau 2 dikali 1 dikurang 13 adalah minus 12. Sehingga 2 dikali minus 12 adalah minus 24. Nah, jawabannya adalah yang A. Soal nomor 3. Urutkan dari bilangan terkecil untuk bilangan 0,15, 1/4, 20%, 0,11 pangkat 2, akar 0,16. Oke, untuk memudahkan menjawab soal ini, kita pilih nih, dia mau diubah ke dalam bentuk apa, ya, kita samakan gitu. Nah, saya mau mengubah dia ke dalam bilangan berkoma, yaitu 0, semuanya, ya kan? Nah, yang pertama, dia sudah ada 0,15. Sekarang kita mau ubah 1/4. 1/4 artinya 1 dibagi 4. Ya, kalau kalian bagikan nanti jawabannya 0,25. Tuh. Baru 20%. Nah, arti dari persen adalah per 100. Jadi 20% sama dengan 20 per 100. Ini dibagikan nanti jawabannya 0,2. Oke. Lalu 0,11 pangkat 2. Nah, ini sama dengan ya 0,11 dikali 0,11. Jawabannya adalah 0,0121. Oke. Sekarang yang terakhir yaitu akar 0,16. Nah, kalau teman-teman akarkan akan menjadi 0,4. Nah, sekarang kita urutkan dari bilangan terkecil. Pertama, kita punya 0,0121, ya kan? Baru 0,
0,15 baru 0,2 ya, lalu 0,25 dan terakhir 0,4. 0,0121 punya 0,11 pangkat 2. 0,15 dia tetap ya punya 0,15. Titik 2, 0,2 itu punya 20%. Baru titik koma 0,25 itu punya 1/4. Titik 2, 0,4 itu punya akar 0,16. Nah, kita lihat pada pilihan ya, jawaban mana yang sesuai dengan yang sudah kita dapatkan. Ya, jawabannya adalah B. Soal nomor 4. Dengan 4 liter bensin, sebuah mobil dapat menempuh jarak 30 km. Jika jarak yang ditempuh 56 km, berapa liter bensin yang diperlukan? Nah, soal ini adalah soal perbandingan senilai, yaitu jika ada sesuatu yang naik, maka yang lain juga naik. Nah, yang naik dari soal ini adalah jaraknya. Semakin banyak bensinnya, maka jarak yang ditempuh semakin jauh. Ya, kita tuliskan ya, bensin di sini jarak. Oke, kalau 4 liter bensin, maka bisa menempuh jarak 30 km. Iya, 30 km. Nah, jika jarak yang ditempuh 56 km, berapa liter bensin? Nah, berarti gini dia. Ya kan? Karena ini perbandingan senilai, berarti kita buat perbandingannya. Karena dia senilai, berarti yang berhadapannya itulah perbandingannya, kawan perbandingannya ya. Berarti 4 liter dengan 30. Berarti 4 per 30 sama dengan X dengan 56. X per 56. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita kali silang aja. 4 dikali 56, 224, sama dengan 30 kali X, 30X. Sehingga kita punya X 224 per 30. Atau X-nya adalah 7. Jadi, bensin yang diperlukan untuk menempuh jarak 56 km adalah 7 liter, yaitu yang C. Oke, soal nomor 5. Sebuah rumah jika dikerjakan oleh 15 orang akan selesai dalam waktu 60 hari. Jika ditambah 3 orang, maka akan selesai dalam titik-titik hari. Oke, jadi soal ini adalah perbandingan tak senilai ya, soal perbandingan tak senilai. Yang artinya, jika ada sesuatu yang naik, maka yang lainnya turun. Nah, yang naik pada soal ini adalah jumlah pekerja. Maka waktu pengerjaannya akan semakin turun. Ya. Nah, kita buat dulu pekerja di sini ya. Pekerja baru waktu. Ini waktu kerjanya gitu. Untuk 15 orang dia selesai dalam waktu 60 hari gitu. Kalau ditambah 3 orang, berarti 15 tambah 3, ya kan? Jadi 18. Maka akan selesai dalam berapa hari? Nah, berarti X di sini. Nah, karena ini perbandingan tak senilai, maka untuk membuat perbandingannya kita silang ya. Berarti nanti 15 kawan perbandingannya dengan X tuh. 18 kawan perbandingannya dengan 60. Maka bisa kita tuliskan 15 per X sama dengan 18 per 60. Gitu ya. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita kali silang aja. 15 kali 60, 900 sama dengan 18 kali X, yaitu 18X. Maka kita punya X 900 per 18. Oke. Maka kita punya X-nya 50. Oke, jadi jika ditambah 3 orang, rumahnya akan selesai dalam waktu 50 hari, yaitu A. Soal nomor 6. Pak Muji membeli motor dengan harga 18 juta. Kemudian dijual dengan harga 19.800.000. Berapakah persen keuntungan Pak Muji? Oke, jadi rumus dari keuntungan ya, persen untung adalah untung per harga beli dikali 100%. Gitu. Dari soal, untung belum diketahui, ya kan? Yang diketahui baru
HB, harga beli. Maka kita cari dulu untungnya. Oke, rumus untung adalah harga jual dikurang harga beli. Untung sama dengan harga jualnya 19.800.000 kan? Sedangkan harga belinya 18 juta. Oke. 19.800.000 dikurang 18 juta adalah 1.800.000. Jadi kita dapat keuntungannya 1.800.000. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus persen untungnya yang sudah kita buat tadi. Untungnya 1.800.000 per harga belinya 18 juta. Oke, kali dengan 100%. Nah, pembagian yang ada angka 0, angka 0-nya bisa kita coret. Bagian atas ada 5 angka 0, maka kita coret. Bagian bawah juga kita coret 5. Sehingga tinggal 18 kali 100 itu 1.800 per di bawahnya tinggal 180. Oke. Kita coret 180 dengan 180 tinggal 10. Ya, jadi keuntungan yang diperoleh dari Pak Muji adalah 10%, yaitu jawabannya yang D. Soal nomor 7. Wulan membeli handphone seharga 2 juta rupiah. Setahun kemudian handphone tersebut dijual dan rugi 20%. Maka harga jualnya adalah... Oke, untuk menjawab soal ini kita tuliskan dulu rumus dari harga jual, yaitu HJ sama dengan HB atau harga beli dikurang sama R atau rugi. Kenapa kita gunakan rugi? Karena keterangan dari soal ya diketahui bahwasannya Wulan rugi sebesar 20%. Maka kita gunakan rugi di sini. Nah, dan pada soal ruginya belum diketahui. Yang diketahui baru harga beli atau HB-nya. Maka kita cari dulu ruginya menggunakan rumus persen rugi. Ya. Nah, rumus persen rugi, persen R sama dengan R atau rugi per harga beli kali 100%. Tuh. Persen ruginya adalah 20 ya. Maka kita buat 20% sama dengan ruginya yang mau kita cari, kita buat R per HB-nya 2 juta. Oke. Ya, dikali sama 100%. Nah, 20% sama dengan 20/100, ya kan? Kita kalikan dengan 2 juta. Ini dia, kita kalikan dengan 2 juta. Sama dengan R kali 100%, gitu ya. Nah, ini nolnya bisa kita coret 2, coret 2 juga, tinggal 20 dikali 20.000 yaitu 400.000. Sama dengan R kali 100%. Maka untuk mendapatkan R-nya ini kita tinggal bagi aja ya, 400.000 dibagi 100%. Itu sama aja nanti kita dapat R-nya dengan 400.000. Nah, kita dapat ruginya 400.000. Kita masukkanlah ke rumus harga jual tadi. HB-nya 2 juta. I 2 juta dikurang dengan 400.000 adalah 1.600.000. Maka harga jual HP-nya adalah 1.600.000, yaitu jawabannya yang C. Soal nomor 8. Sebuah trapesium memiliki sisi panjang sejajar 14 cm dan 18 cm. Jarak antara keduanya adalah 6 cm. Luasnya adalah, oke, berarti yang ditanya adalah luas trapesium. Kita tuliskan dulu rumus dari luas trapesium adalah jumlah sisi sejajar dibagi 2 dikali tinggi trapesium. Oke ya, tinggi trapesium. Nah, supaya lebih nampak mana sisi sejajar itu, kita gambarkanlah trapesiumnya. Di sini saya gambarkan trapesium siku-siku. Oke, maaf kok bentuknya nggak terlalu bagus. Nah, ini dia. Yang dikatakan sisi sejajar itu adalah bagian atas dan bagian bawah. Yang pertama,
panjang sisi sejajarnya adalah 14 cm, itu kita taruh di atas gitu ya kan. Baru 18 cm kita taruh di bawah. Nah dia dikatakan sisi sejajar. Baru dari soal dikasih tahu juga jarak antara keduanya, yaitu jarak antara sisi sejajar adalah 6 cm. Berarti yang ini 6 cm itu. Iya, dengan kata lain 6 cm adalah tinggi trapesium. Maka jumlah sisi sejajarnya adalah 14 ditambah 18 dibagi 2 dikali tinggi trapesiumnya 6 gitu. Tahu? 14 ditambah 16 32. 32 kali 6 per 2. Jawabannya 96 cm pangkat 2. Berarti luas dari trapesiumnya adalah 96. Jawabannya yang C. Nomor 10. P1 dan Q2 adalah pasang sudut luar sepihak. Jika besar sudut P1 75 derajat, maka besar sudut Q2 adalah... Nah, soal ini adalah hubungan antar sudut. Hubungan antar sudut pada soal ini adalah sudut luar sepihak. Jadi, pada sudut luar sepihak, jumlah dari kedua sudutnya adalah 180 derajat. Berarti, P1 ditambah Q2 sama dengan 180 derajat. P1-nya 75 derajat ditambah Q2 yang ditanya sama dengan 180 derajat. Maka Q2 sama dengan 180 derajat dikurang 75 derajat. Atau Q2 sama dengan 105 derajat. Jawabannya adalah 105, yang itu yang E. Oke. Jadi sekian pembahasan contoh soal TKD numerik untuk ujian masuk BUMN. Jika ada yang mau ditanya silakan taruh di kolom komentar, dan jika video ini view-nya gede nanti saya lanjutkan part 2-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.